Puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat kembali kita berbakti di dalam kasih Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini kembali kita datang ke tempat ini. Kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Pagi ini kami percaya kami mau datang diberkati oleh Tuhan dengan firman, dengan pujian penyembahan kami. Biar senantiasa Tuhan yang terus dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan.
surga Tuhan pagi hari ini, dengan penuh ucapan syukur, kami menaikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi ini, kami sehat, kami dibangunkan Tuhan dengan keadaan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini kami datang dan tidak pulang dengan sia-sia. Kami mau mulaikan Tuhan ibadah kami, ucapan syukur kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang urapi setiap kami, biar kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Setiap jemaat yang dalam perjalanan Tuhan tibakan mereka di tempat ini, biar sama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari dari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Sama-sama kita mau tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Saya percaya hari ini kita mau diberkati oleh Tuhan dan ingin bersuka cita bagi Tuhan. Yang bersuka cita coba lambaikan tangan. Haleluya. Mari kan berikan senyum kiri kanan, muka belakang, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengan sorak-sorak. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan
pemenang, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit lagi. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita apa? Umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit lagi, kitalah umat, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut, bangkit, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit kalahkan maut, Yesuslah bangkit kalahkan maut, Yesuslah bangkit kalahkan maut. Terima kasih Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan Makasih.
bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan. Ini setiap doa kami Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami. Kami percaya Engkau. Hati hamba yang Kau cari, temukan. Dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan, selama aku hidup. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang berpihak, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, ya Kau temukan tidak selama hidup. Dengan segenap hati kami yang menantiku, terima kasih yang terbaik yang ada padamu. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena semua karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami masih boleh terkumpul di tempat ini Tuhan. Kami telah memuji membesarkan Engkau Tuhan. Layakkanlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik dan layak berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita baru yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami ingin menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi kekuatan baru bagi kami, dapat menjadi pedoman bagi kami ya Tuhan, dan dapat memampukan kami untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Dia ada dalam urapan-Mu Tuhan. Amin. Dia berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, kami akan meletakkan korban persembahan kami. Kami percaya persembahan yang akan kami berikan telah Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan kami siap memberikan korban persembahan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sauna yang bertugas, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
selamat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Para pelayan Tuhan boleh ambil bagian di tempatnya masing-masing. Ibrani pasal 3 ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat 15. Begini bunyi firman Allah. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Nya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saya mau bicara tentang miracle of hearing, mujizat dari mendengar. Dalam mendengar ada power, ada kekuatan yang besar. Kesalahan mendengar mengakibatkan keterpurukan di kita. Saudara pakai telinga harus hati-hati. Banyak mendengar, sedikit bicara. Paling berbahaya yang banyak bicara, sedikit mendengar. Kalau engkau salah mendengar, maka informasi akan kemudian salah. Bapak Ibu yang diberkati, mujizat besar dimulai dari mendengar. Hebat kan saudara? Mujizat yang hebat dimulai dari mendengar. Tahan di ayat ini, saya ingin ajak saudara ke Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ayat firman Tuhan yang sangat kita kenal dan sudah hafal. Bunyi firman Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kapan, bila mana iman ada? Iman ada karena apa? Mendengar firman. Adanya firman tidak selalu memungkinkan iman. Kalau firman tidak didengar. Jadi firman sudah ada, orang percaya harus dengar firman. Kemudian firman yang didengar, Alkitab bilang melahirkan, menimbulkan iman. Dari mana kita lihat saudara, saat orang dengar firman lalu ada iman dalam dia? Sukar ngelihatnya. Hari ini saudara dengar firman Allah, lalu kemudian apakah kemudian firman ini melahirkan iman dari saudara? Tidak kelihatan. Alat ukur apa yang dapat kita pakai melihat iman seseorang? Iman yang timbul dari seorang itu mendengar firman. Nah Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Iman yang abstrak itu hanya kelihatan dalam perbuatan atau kelakuan. Yang percaya katakan amin. Dengar firman, timbul iman, arti kita beriman kepada firman Allah. Lalu kemudian karena kita percaya kepada firman Allah, apa yang kita mesti buktikan? Perbuatan kita. Haleluya. Perbuatan kita menunjukkan sana. Dulu waktu dengar firman, saya dengar dengan iman. Makanya sekarang saya lakukan. Waktu itu engkau lakukan, Alkitab mau jamin saudara akan mengalami mujizat besar. Cuman 3 yang amin. Itu saya sudah bagi bonus 1 loh, padahal cuma 2. Waktu orang bingung ngelihat Yesus, apakah betul dia Yesus Tuhan atau hantu waktu Yesus jalan atas air? Simon bilang, kalau engkau Tuhan, karena ini pertentangan. Apakah itu Tuhan atau Yesus? Semua orang berkomen, Tuhan hantu tuh. Simon bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku. Kalau engkau Tuhan, bilang sesuatu kepadaku. Datang kepadamu. Apa kita bilang? Cuman satu kata Yesus bilang. Oh Yesus ada air. Datanglah. Perkataan Yesus itu adalah firman. Kepada siapa? Kepada Simon yang sedang mencari kebenaran tentang apakah engkau hantu atau Yesus. Gitu kan? Kalau saudara sedang bingung jalani hidup kekristenan saudara, saudara harus tangkap firman,
Tanya sama Tuhan, aku mau temukan sesuatu kepastian hidup ini Tuhan. Berfirman, Tuhan berfirman. Datang merupakan firman. Lalu Alkitab bilang Simon turun dari perahu. Kenapa dia turun? Dia mempercayai firman itu. Haleluya. Apa yang terjadi ketika dia turun? Dia bisa jalan di atas air selayaknya Yesus jalan di atas air. Berjalan di atas air saya namakan mukjizat. Halo? Mujizat. Kapan dia bisa jalan? Dimulai dia dengar, datanglah, datang. Lalu dia percaya untuk datang kepada Yesus. Dia melakukannya sebagai bukti imannya. Akhirnya dia bisa alami mujizat. Kalau nggak salah Awan Datu ngomong begini. Di dunia ini hanya ada satu orang yang pernah punya iman yang sama seperti Tuhan. Dan itu adalah Simon Petrus. Kenapa? Karena dia pernah alami jalan di atas air. Melawan kodrat alam. Melawan gravitasi. Gravitasi dipatahkan, dibuntukan dengan apa? Dengan iman. Iman dari mana? Iman tidak bisa membesar dan melahirkan mujizat kalau engkau nggak berdiri benar dalam mendengar firman. Jadi mendengar sederhana, haleluya. Amin. Mendengar itu sederhana. Yakobus 2 ayat 22. Menegaskan bahwa yang mendengar itu seperti ini, saudara. Kamu lihat bahwa apa? Iman bekerja sendiri. Oh, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman jadi sempurna. Haleluya. Kapan iman sempurna? Karena iman bekerja dengan perbuatan. Artinya kalau engkau beriman kelihatan di perbuatanmu. Haleluya. Iman yang mana? Iman yang lahir dari dengar firman. Dengar firman lahir iman. Iman ditunjukkan dengan perbuatan. Ketika berbuat Simon turun lahirkan mujizat. Jadi Bapak Ibu saya pikir engkau gak perlu merengek-rengek minta mujizat. Merengek-rengek minta Tuhan kerjakan sesuatu. Merengek-rengek gak usah. Kalau engkau sudah beri benar dengar firman. Punya iman, tunjukkan imanmu kepada firman yang kau dengar. Dengan perbuatanmu, Tuhan pasti adakan mujizat bagi hidup saudara. Haleluya saudara. Jadi ini bukan persoalan gereja gak gereja ini. Hari ini. Hari ini bukan persoalan engkau gak gereja. Enggak. Hari ini persoalan dengar firman. Karena dengar saja, belum tentu lahirkan mujizat. Amin. Sudah dengar, berarti kau sudah dengar, sudah datang ibadah itu. Datang dengar firman Allah, sudah datang gereja itu. Makanya kalau datang gereja dengar ya dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Lepas yang khotbah Pendeta Ratulangi, lepas yang khotbah Om Ucup, lepas yang khotbah Om Anto, terserah saudara. Tapi mendengarnya ini yang menentukan. Haleluya. Oke. Saya kasih satu ketegasan gini. 1 Raja 17 ayat 16. Saya kasih ketegasan tentang dengar, imani pendengaran saudara, kerjakan apa yang kau dengar, lalu lahirkan mujizat. 1 Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu apa? Tidak berkurang. Berkurang saja tidak, apalagi habis. Benar nggak? Jadi kalau dia sudah ada di tulisan 10, dia nggak turun. Itu minyaknya. Dan tidak berkurang. Catat ini, seperti apa? Firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Jadi ada firman tadinya. Apa itu firman? Firman itu gini. Buli-buli berisi minyak dan tempayan berisi tepung tidak akan habis dan berkurang. Ada firman. Anda tahu cerita apa ini? Cerita apa ini? Ya, janda di Sarfat.
janda di Sarfat. Kelaparan besar. Eli telah dikirim ke Kerit. Elia telah dibawa, Tuhan diberi makan sama burung gagak, makan roti. Tapi suatu waktu di kelaparan besar itu, saudara, Tuhan bawa Elia bertemu janda miskin. Waktu Paulus atau Petrus, lupa saya, di Perjanjian Baru pernah memasalahkan ini. Tuhan, dia bilang begini, kenapa Tuhan gak suruh Elia kepada salah satu janda kaya di Israel? Hello? Kenapa kepada janda miskin? Apa Israel kekurangan janda kaya? Tapi begitulah Tuhan. Kalau Tuhan niat menolong orang, Tuhan pasti punya cara nolong orang. Tuhan punya cara mau tolong janda susah ini. Makanya Tuhan punya cara. Saudara harus percaya sama Tuhan karena dia punya apa? Cara. Dan dia tidak pernah kehabisan cara. Haleluya. Jadi si Elia jalan ketemu janda ini. Bertanyalah Elia. Elia datang dengan firman. Pergilah kamu akan bertemu dengan seorang janda. Ada firman. Saya kasih tahu, ada apa? Firman. Nanti janda itu pelihara. Janda miskin dipelihara. Saya khotbah sama pendeta-pendeta yang di pedalaman. Saya cerita ini. Tahu nggak? Biar mungkin jemaatmu miskin-miskin. Tapi Tuhan punya cara memberkati Anda hamba-hamba Tuhan di tempat yang minus. Haleluya. Miskin. Ketemu Elia ngomong sama dia. Lagi ngapain? Lagi cari kayu api. Karena sebentar saya pulang. Saya masak sedikit tepung dan minyak dibuli-buli untuk dibikin apam. Setelah matang saya dan anak saya makan. Lalu kemudian kami tunggu ajal menjemput. Karena kelaparan. Halo? Lalu Elia bilang. Karena Elia dapat firman juga dari Tuhan. Betul, pergilah ke rumahmu, buatlah tuh apam, gorenglah itu, dan bawalah pertama-tama kepada saya. Oh, bukankah ini action terakhir untuk kami nikmati? Dengar, janda ini dengar. Dia dengar itu firman. Pergilah, buatlah itu, dan kasih sama saya. Dia dengar. Dan dia percaya. Dia imani itu. Karena kata pertama-tama buatku. Berarti ada selanjutnya. Haleluya. Karena kalau kamu buat kepada saya. Bilanglah Elia tentang ini. Enggak akan habis tepungmu. Wey. Enggak akan berkurang minyakmu. Enggak akan bikinlah kepada saya. Kalau saya masih mikir. Apam terakhir nih. Kalau sudah kasih saya gak makan. Tapi dia lebih percaya firman. Dari percaya apam. Pergi itu janda. Kerjakan itu. Dan bawa sama Elia. Elia berangkat. Janda bilang waduh selesai hidup saya. Tapi dia ingat firman. Dia pulang ke rumah. Dia sedikit mau periksa. Apakah masih ada sisa-sisa tepung. Yang melekat di di tempayan. Tapi waktu dia lihat. Mujizat terjadi. Tepung tiba-tiba full. Dari mana datangnya gak tahu. Minyak datang penuh. Selama masa kelaparan. Kalau gak salah 3,5 tahun. Karena Elisa buat di kelaparan 7 tahun. Tidak pernah kekurangan. Haleluya. Tidak pernah kekurangan. Itu minyak dicedok, diambil. Gak pernah berkurang volume. Gak masuk akal. Itu namanya mujizat. Kapan janda ini terima mujizat? Waktu dia meluluskan hatinya. Menerima firman dari Elia. Dan dia mengakui itu dengan melakukan perbuatan itu. Dia kasih, dia lihat mujizat yang besar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Apakah peluang-peluang ini bisa terjadi buat kita? Iya. Apakah engkau ada di masa kelaparan yang sulit, yang sukar? Apakah yang mengintimidasi saudara? Ketakutan, virus dan sebagainya. Dengar baik, Tuhan hanya butuh engkau jadi pendengar firman yang hebat. Haleluya. Supaya apa?
alami mujizat. Menurut saudara apa itu mujizat? Kalau menurut saudara, mujizat apa? Mujizat itu menurut saya gini, apa kata firman Allah? Apa yang tidak pernah kamu lihat, yang gak pernah kamu dengar, yang gak pernah timbul dalam hati, diberikan kepadamu, itu mujizat, saudara. Haleluya. Pengusaha kan harus olah dipikir dulu kan, saudara, haleluya. Dia lihat dulu, dia dengar dulu, oh gini caranya biar berhasil, biar sukses. Orang benar, anak Tuhan, mujizat itu gak pernah dia pikir, gak pernah dia lihat, malah timbul dalam hati gak pernah. Tapi tiba-tiba nongol tuh berkat. Itu namanya, apa? Apa itu? Mau alami? Sederhana. Berdirilah hebat, dengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan gak peduli engkau pakai baju baru atau tidak. Tuhan bilang, engkau kutilik hari ini karena engkau yang paling fokus dengar firman Allah. Haleluya. Oke. Kalau kita mau belajar dengar, kita baca satu ayat. Ini perjamuan kudus, jadi khotbahnya tidak lama-lama. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Ini kuasa dari mendengar gini. Puji Tuhan. Firman-Nya, kata Tuhan gitu kan saudara. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Wow. Jadi Tuhan yang kasih tahu firman tentang mendengarkan suaranya. Suara Tuhan datang supaya kita tahu dengar suaranya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu apa? Melakukan apa yang benar. Karena apa yang kamu dengar dari firman pasti mengajar yang benar. Haleluya. Kalau kamu melakukan, kamu sudah menunjukkan iman dari mendengar saudara. Amin. Oke. Melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu kepada apa? Perintah-perintahnya. Dan menempelkan telingamu kepada firman-Nya. Tahu nggak kalau telinga menempel? Di telinga saya menempel di firman. Firman kemana di situ telinga. Karena apa? Menempel. Saudara begitu? Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Karena perintahnya itu ketetapannya. Hukumnya, aturan-aturannya. Maka aku sama-sama tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Apa yang dunia alami kepadamu kukhususkan, tidak akan. Dunia alami, Mesir alami, kamu yang dengar sungguh-sungguh akan diluputkan. Tapi belum titik, coba dengar. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuh. Berarti waktu Tuhan jadi penyembuh, dia menyembuh pada yang sakit. Kalau besok ternyata kita memang sakit, janji Tuhan dia penyembuh. Dimulai dari mana? Kalau dengar sungguh-sungguh. Sebenarnya ini ketersinggungan kita dengar firman Allah itu begini. Oh Tuhan ini firman Allah gitu kan. Oh Tuhan ini firman Tuhan. Sedangkan saya sudah datang gereja, terus gak dengar baik-baik. Waduh, apalagi saya ngerti tentang gereja. Nah itu sebenarnya ketersinggungannya di situ saudara. Karena sudah datang, mendengar aja kita harus digenjot bagaimana mendengar yang baik. Mendengar yang baik itu adalah begini katanya. Apa? Sungguh mendengar firman. Amin saudara. Mudah-mudahan setelah khotbah ini tidak ada lagi yang tidur di gereja. Amin. Setelah saya ngomong ini ada yang bilang amin kuat. Baru sadar saya banyak yang tidur kali. Tadi saya bilang Anda akan diberkati. Gak ada yang bilang amin. Karena perasaan sudah diberkati semua gitu. Jangan ada yang tidur. Oh amin banyak. Puji Tuhan berarti kena nih firman Tuhan. Bagi yang tidur-tidur.
Tapi saudara tidur nggak tidur, saya tetap khotbah saudara. Haleluya. Sungguh-sungguh, saudara, kata Ibrani untuk kata sungguh-sungguh mendengar itu dipakai kata, sebentar saya lihat, sama, SHAMAH, sama. Itu artinya gini, mendengar, sama itu mendengar, saya ulang, mendengar dengan menggunakan telinga kanan dan telinga kiri. Artinya dua telinga. Haleluya. Makanya saya kasih tahu ya cara mendengar firman yang benar. Sikap saudara, duduk saudara. Lalu muka aja gini, jangan miring sedikit. Nanti masuknya hanya di kanan, keluarnya ntar di kiri. Karena kalau sama, Anda sentral sama. Masuknya dua-dua, teng. Yang percaya bilang betul. Gitu kalau dengar firman Allah. Jadi kalau saudara dengarnya gini, susah masuknya. Masuknya ini keluar di sini saudara. Yokalok almarhum, dia kelahiran Gorontalo, dia penginjil yang hebat. Guru sekolah Alkitab yang luar biasa karena saya merasa sekali pengajarannya. Setiap kali dia masuk saya selalu tersentuh. Saya menangis selalu, saya terharu dengan pengajarannya. Dia itu hamba Tuhan yang cacat, badannya besar. Dia orang China saudara. Tapi dia gak ada telinga sebelah. Habis telinganya. Coba Anda tutup telinga sebelah. Sayang ya sekali saudara. Ada sesuatu yang kurang. Tapi dia bilang, saya orang paling beruntung ketika Tuhan karuniai saya telinga sebelah. Karena ketika saya dengar firman Allah, dia cuma punya saluran masuk, yaitu masuk telinga kanan. Dan gak bisa keluar di telinga kiri. Karena kagak ada lubangnya. Yang terjadi adalah dia masuk langsung ke hatinya. Gitu kalau dengar tuh firman Tuhan. Gak ada satu lubang telinga buat keluarin firmannya lagi. Haleluya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada bapak ibu-ibu orang Manado marah sama anak-anaknya. Ngana ini, mama sudah bilang, mangana ndak dengar. Cuman dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Rata-rata mama orang Manado begitu kalau veto anaknya. Haleluya. Tapi kalau Tuhan lihat kita hari ini, dia tepuk tangan karena semua pakai dua-dua telinga mendengar. Haleluya. Cuman ada yang budak kagak nggak sedikit ini. Yang budak sedikit aja saudara. Ya. Artinya kalau sungguh-sungguh pakai hati. Karena iman gak mungkin timbul waktu kita dengar sambil setengah ngantuk. Gak bisa. Halo? Lalu engkau berdoa, mimpikan mujizat besar terjadi. Engkau gagal mendengar. Engkau gagal menjadi pendengar hebat, pendengar baik. Jadi pendengar baik. Dengar dengan apa? Sungguh-sungguh. Supaya apa katanya? Engkau tidak akan tertimpa sesuatu yang ditimpakan kepada dunia ini. Percaya saudara? Saya dan saudara tidak pernah Tuhan izinkan ada di tengah dunia yang semakin hari semakin baik. Enggak. Coba buktinya aja. Sementara sebagian orang sudah divaksin-vaksin, muncul virus baru saudara. Bingung, virus ini vaksinnya model bagaimana saudara. Dengar, lu kagak usah mikir virusnya dihantam sama vaksin mana. Kamu dengar gini, saya mau jadi anak Tuhan yang dengar firman Allah yang setia kepada Tuhan. Supaya saya terima janjinya, kita terlindungi dari mara bahaya. Kalau terkena, Tuhan penyembuh kita yang ajaib. Haleluya. Amin saudara. Jadilah pendengar yang hebat. Amsal pasal 4 ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 20. Lihat. Mana Amsal pasal 4 ayat 20? Hai anakku. Cepat. Perhatikanlah apa? Perkataanku. Gimana cara memperhatikan? Arahkan apa? Telingamu kepada apa? Ucapanku. Haleluya. Arahkan, kasih tajam. Alkitab bilang, dia berdoa sama Tuhan. Berikanlah aku telinga seorang murid.
Kenapa bukan mata yang dia minta? Karena dia ingin menjadi pendengar yang baik. Haleluya. Yuk. Tambah volume mendengar saudara yang baik. Mulai minggu ini kita ada ibadah tengah minggu saudara. Kita mulai lagi. Dengar firman Tuhan yang baik. Dengar firman Tuhan yang baik. Nah, apa yang menyebabkan kita gagal mendengar? Itu dia. Apa yang menyebabkan kita gagal dengar firman Allah? Bukan gagal dengar. Apa yang menyebabkan kita gagal mendengar firman lalu melahirkan iman? Ayat pokok kita kembali. Kita kembali ke ayat pokok. Haleluya. Ya, udah setengah jam ini ya, saudara. Kita mau firman tuh, mau perjamuan kudus. Tapi ini ayat pokok. Ya. Tetapi apabila pernah dikatakan, dulu pernah dikatakan. Jadi ayat 15 ini dari kitab Ibrani ini kutipan tentang firman yang pernah dikatakan dulu kepada siapa? Orang Israel. Ada firman ini, saudara. Pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini yang kita belum. Seperti dalam kegeraman. Kegeraman melahirkan kekerasan hati. Itu kekerasan hati yang mengakibatkan kita nggak fokus dengar firman dan tidak melahirkan iman dalam kita. Buang kekerasan hati. Kekerasan hati datang karena apa? Tentu ada sebab. Ada sebab. Gini, kalau misalnya ada orang yang nggak suka sama saya, apapun saya mau ngomong dia keraskan hati. Gitu. Ada, dulu saya pernah terima telepon, jemaat ini, aduh gimana saya mau gereja, itu pendeta kalau ngomong sudah banyak yang, aduh itu pendeta. Orang sudah gak suka pendetanya, geram hati, jadi keras hati. Nah apa ini saudara? Kegeraman. Terjemahan yang lain bilang pada masa engkau memberontak. Pemberontakan. Jadi ternyata orang Israel ini, kalau mereka sudah ngalamin susah, gak makan, gak minum, mereka berontak sama Tuhan. Cara pemberontakannya apa? Bersungut. Halo? Bersungut. Bersungut adalah suatu komplain terhadap Tuhan ke atas apa yang Tuhan izinkan terjadi yang tidak sesuai dengan perasaan hatinya. Makanya bersungut. Kok ikut Tuhan begini? Kok ikut Tuhan? Musa, katanya kalau kami ikuti engkau, kami akan dipelihara Tuhan. Ternyata kami mau mati di sini. Lalu apa? Bersungut. Terjadilah peperangan. Hatinya menentang Tuhan. Makanya bersungut itu musuh paling berbahaya. Nggak kelihatan. Bersungut bukan sebuah dosa pelanggaran yang ada di KUHP yang siapa yang melanggar itu masuk penjara. Tidak ada. Tapi Tuhan pernah membunuh. Membuka tanah menelan orang hanya karena bersungut dan menimbun kembali. Dengar. Kalau engkau mulai bersungut tentang hidup saudara, engkau gak akan fokus kepada firman. Jadi apa? Tenangkan hatimu, buat engkau sukacita, biar hatimu gembira. Kan Alkitab berkata begini, beri kami ketenangan supaya kami bisa berdoa. Dalam ketenangan bisa berdoa, benar? Artinya kalau orang gak tenang gak bisa berdoa. Haleluya. Begitu hidup kita. Kalau engkau menerima keadaanmu terbaik dari Tuhan izinkan terjadi. Lakukan firman Allah, lakukan dengar. Mujizat yang kamu gak pikir, kamu gak lihat, kamu gak pernah itu timbul di hati. Tapi justru itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Hasilnya adalah apa? Mendengar firman Tuhan. Dari semua doa-doa Yesus, karena sebelum Yesus jalan di atas air, itu pun dia berdoa di atas gunung. Kan? Lalu dia ngeliat murid payah mendayu, lalu dia pergi kan? Berdoa. Yesus banyak kali nunjukin di Alkitab dia berdoa. Tapi doa mana yang paling dikerjakan, dilakukannya dengan sungguh-sungguh? Saat dia berdoa berpeluh darah. Benar gak? Sampai seperti titik-titik darah keluar. Berarti dia punya pergumulan yang besar.
pertentangan di hatinya sampai memecahkan pembuluh-pembuluh darahnya. Saudara, secara medis keterangan seperti itu. Dia sampai keluar saudara, seperti pembuluh darah. Mungkin seperti itu. Jadi apa? Ini beban ini, tekanan yang besar ini. Di mana itu terjadi? Getsemani. Tentang apa itu pergumulan? Ya, tentang minum cawan, tentang mati. Saudara, mati di kayu salib itu firman Allah, firman Bapa. Dia datang dengan firman untuk menebus dosa. Haleluya. Dia datang ke dunia ini karena ada perintah, ada firman, ada perkataan Bapa yang harus dia emban, dia harus lakukan. Dia percaya kepada Bapa, dia harus kerjakan. Detik-detik dia harus melakukan ini. Bapak Ibu dengar baik, dia berdoa sampai berpuluh darah. Artinya gini, ada suatu peperangan antara dagingnya dengan tunduk kepada firman. Peperangan tunduk kepada firman dengan dagingnya. Aduh, mati saya Tuhan. Tuhan, angkatlah cawan ini. Gitu kan dia doanya. Tuhan, biarlah ini lalu. Apa yang ngomong itu? Dagingnya yang ngomong. Lalu ini Bapa, karena berat saya mau pikul dosa manusia. Itu firman dari Bapa untuk Yesus. Yang dia harus tunaikan di kayu salib. Tapi puji Tuhan, dia akhiri doanya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa di sorga. Orang yang hebat, yang menjadikan, yang menimbulkan iman saat dengar firman Allah. Ketika dia meluluhkan semua kepentingan-kepentingan dagingnya. Dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi. Mungkin engkau lagi sakit hati, mungkin engkau lagi menderita. Luluhkan itu, biar firman Allah yang lebih utama yang kita mau dengar. Karena hanya firman yang bisa membalut hidup kita. Jadi apa kesimpulannya? Tuhan tahu perjuangan kita berat, amin. Tuhan tahu kita mau lakukan firman Allah besar, berat. Kadang jadi seperti jadi Sarfat yang mesti pikir, aduh saya jangan makan ngasih sama lo. Gitu saudara. Tapi ketika diluluhkan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ada surga terisi oleh orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah berat saudara mau menjadi pelaku firman? Belajar sama Tuhan Yesus. Berat. Dia berdoa berat. Tapi dia bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Aku mau lakukan, aku mau perbuat. Karena aku ingin melihat mujizat yang lebih besar dari yang aku buat. Janda di Sarfat menerima berjuta-juta kali lipat kalau diukur. Karena bertahun-tahun dia gak pernah habis tepung dan minyaknya. Dan kiranya menjadi bahagia hidup kita saudara. Kita semua adalah orang-orang yang mau masuk surga. Karena Yesus sudah mati. Mengorbankan dirinya buat hidup kita. Pemain musik datang ke depan. Ada lagu Pantekosta bilang begini dulu. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku. Kemana? Ke sorga. Itu firman. Seperti sebuah armada Tuhan yang bawa kita sampai ke sorga. Haleluya. Itu firman. Ada pada masa terakhir aniaya. Tuhan mengaruniakan kepada kita 2 sayap burung nazar. Haleluya. Tuhan kasih sama kita. Lalu sayap itu mengepak. Membawa kita terbang. Jauh dari mata ular. Jauh dari aniaya, jauh dari antikris. Siapa yang meluputkan kita? Firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 bilang firman itu adalah Allah. Kalau engkau duduk diam, dengar Tuhan ngomong. Engkau adalah orang-orang yang hari esoknya diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus berdatang ke depan. Kita nyanyi lagu lama ini. Firman Tuhan, pesawat Allah. Haleluya. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku. Firman Tuhan, firman
pesawat, itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga oleh percaya. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus. Bapak hamba berdoa buat perjamuan kudus, buat roti dan cawan anggur yang kami nikmati. Itu semua kami imani bicara tentang penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Bilur-bilur yang datang daripada pengorbanan tubuhmu yang terkoyak tercabik. Pengampunan dosa yang datang karena darah yang kudus tertumpah menyucikan dosa kami. Dan hari ini kami mengerjakan sebagai peringatan bahwa kami memiliki Tuhan yang mati buat hidup kami semua. Berkati kami para pelayan, layakan kami melayani. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Persiapkan perjamuan kudus saudara. Pegang roti dengan tangan kanan saudara. Percaya ini adalah tubuh Tuhan yang sudah dikorbankan kepada kita. Hari ini kita memperingatinya dengan makan roti tak beragi. Bahwa tubuhnya yang tulus, yang suci, yang kudus, dia korbankan buat hidup kami. Tuhan Yesus, oleh tubuhmu dan bilur-bilurmu, kami yang sakit disembuhkan.
segala persoalan jasmani kami Tuhan angkat. Tuhan memberkati dan menolong kami semua. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berkesudahan. Angkat di hadapan Tuhan sebelum makan, dengar firman ini. Yang kuteruskan kepadamu. Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory, glory. Tuhan, angkat segala keluh kesah tubuh kami Tuhan. Sakit kami Tuhan sembuhkan. Penyakit kami Tuhan angkat. Dalam nama Yesus. Bilur-Mu berkarya, bilur-Mu bekerja. Bahkan segala persoalan batin kami. Yang menyiksa kami, yang menekan kami. Kami percaya Tuhan pulihkan kami. Pegang cawan anggur-Mu. Angkat di hadapan Tuhan dengan tangan kanan. Cawan ini bicara tentang darah-Mu Tuhan. Yang olehnya kami semua diampuni. Apapun pelanggaran kami, apapun dosa kami. Karena Tuhan mengindahkan hati yang mau berubah. Dan setiap kesalahan kami yang kami buat, Tuhan sudah kuduskan. Oleh darah-Mu yang suci. Dan kami sekarang layak di hadapan Tuhan. Kami memperingati ini sebagai rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kita minum, angkat di hadapan Tuhan dan dengar firman ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita beri ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya penembusan-Mu. Engkau mencontohkan kepada kami sebuah ketaatan, kedengar-dengaran Tuhan. Dari setiap firman yang Kau terima dari Bapa. Supaya kami juga dapat menjadi sama seperti-Mu, mendengarkan Bapa. Melakukan firman sekalipun berat. Karena kami tahu habis itu kami terima mujizat yang besar. Yang jauh dari yang kami minta. Jauh yang dari kami pikirkan. Jauh dari yang kami impi-impikan. Bahkan yang pernah ada di hati kami. Itu yang akan Tuhan beri dalam kami. Setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman. Berkati oleh Tuhan. Perjamuan kudus telah menolong kami. Sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan berikan kekuatan. Semua kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Melalui pujian firman dan perjamuan kudus ini. Ya Allah Bapa, lingkupi terus kami dengan kasih-Mu. Dengan kuasa-Mu, dengan kesetiaan-Mu di hidup kami. Supaya kami bisa berjalan terus menerobos kesukaran, kesulitan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kami percaya kemenangan demi kemenangan, kemenangan ganti kemenangan akan jadi bahagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Hamba berdoa buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dari ibadah pertama dan kedua hari ini. Tuhan terus membalaskan berkat-berkat berlimpah dalam hidup mereka. Lihat perjalanan pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Sama Tuhan menolong mereka tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Dan akhirnya kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kami beriman. Pulang membawa berkat-berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan,
serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita yang setia, taat dan dengar-dengaran dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bagi dia